Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, shaimin was shaimat rahimakumullah. Dalam agama Islam, doa memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab doa merupakan bagian dari ibadah. Walaupun terkadang doa ini seringkali dipandang formalitas sebagai pelengkap dalam kegiatan atau dalam acara. Padahal di dalam agama Islam, kedudukan doa sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan menegaskan, inna du'a huwal ibadah. Sungguh doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita agar senantiasa berdoa, memohon, meminta sesuatu kepada Allah. Dan Allah menjanjikan doa permintaan yang dipanjatkan akan dikabulkan. Surah Al-Baqarah ayat 186 menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia benar-benar berdoa kepadaku. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang memohon apabila ia benar-benar memohon kepadaku. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang meminta apabila ia benar-benar meminta kepadaku. Falyastajibuli, oleh karenanya hendaklah mereka hamba-hambaku itu menunaikan perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan kebenaran, semoga mereka memperoleh petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 186 menegaskan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila doa itu ditujukan objeknya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Disinilah Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berdoa, permohonan itu harus difokuskan kepada Allah. Jika benar-benar doa itu objek yang dituju Allah, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, doa hamba-hambanya akan dikabulkan. Dipertegas di surah Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ni di situ sebagai objek maf'ul bih. Aku berarti Allah. Berdoalah kalian kepadaku saja, kata Allah, jangan kepada yang lain. Memintalah kalian kepadaku saja, jangan kepada yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
agar doa kita dikabulkan oleh Allah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tahriul halal. Kita harus membersihkan diri, membersihkan jiwa dari makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal, memperolehnya pun harus dengan cara yang halal. Ada makanan dan minuman yang halal tapi hasil mencuri jadi haram. Ketika masuk perut itu tidak halal. Dalam satu hadis diriwayatkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong aku doakan kepada Allah agar doaku dapat dikabulkan." Rasul kemudian menjawab, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, attiba mat'amak takun mustajabad da'wah." Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Lalu Rasul bersumpah, "Wallahi walladzi nafsu Muhammadin," kata Nabi, "demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggaman tangannya, di genggaman kekuasaan Allah, sekepal makanan haram yang masuk ke dalam perut 40 hari doa tidak diterima." Ada sebuah hadis yang termaktub dalam Musnad Ahmad dan Sahih Imam Muslim. Dalam hadis itu disebutkan, "Innallaha thayyib la yaqbalullahu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha Suci, Allah tidak akan menerima kecuali yang suci. Tahriul halal, makanan minuman yang kita konsumsi harus yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal biar berkah. Doa pun akan dikabulkan. Yang kedua, dalam berdoa harus diperhatikan al-mulahadzah al-awqat al-fadilah, menjaga waktu-waktu yang utama. Ada beberapa waktu utama yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan bahwa di waktu itu doa kita dikabulkan, doa kita mustajab. Seusai melaksanakan sholat 5 waktu, sepertiga malam terakhir, kemudian pada waktu kita sujud ketika melaksanakan sholat, itu salah satu bagian kecil saja doa-doa kita di waktu itu akan dikabulkan. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ayyud du'ai asma'?" Doa yang paling didengar oleh Allah itu doa apa? Kata Nabi, kata para sahabat, ya. Kata seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul. Rasul menjawab, "Jawfil lail, jawfil lailil akhir, wa duburus salawatil maktubat." Doa yang didengar oleh Allah, doa yang paling didengar oleh Allah itu ketika doa itu dipanjatkan di sepertiga malam terakhir, dan pada waktu kalian mengucapkan doa memanjatkannya seusai melaksanakan sholat fardu yang 5. Bahkan ada satu hadis qudsi mengatakan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi. Ulama hadis menafsirkan bahwa yang dimaksud Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir itu rahmat Allah turun ke langit bumi, menjanjikan 3 hal. Apabila berdoa, doa dikabulkan. Yang memohon ampun dosa dan kesalahannya diampuni, yang meminta permintaannya akan diberi. Janji Allah di sepertiga malam terakhir.
Oleh karenanya di bulan Ramadan kesempatan sebelum sahur, sepertiga malam terakhir jam 3 kita bangun sambil menunggu hidangan sahur ini matang. Kita bisa sholat tahajud, kemudian memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sujud, sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyebutkan, kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu pada waktu sedang sujud dikala salat. Maka perbanyak doa waktu itu. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, membacakan 3 kali, kemudian di habis silahkan meminta, memohon agar dilunasi hutang, memohon diberikan rezeki, dipanjangkan jodohnya, dianugerahi rezeki yang halal, yang barokah, yang berlimpah. Silahkan sebanyak-banyaknya berdoa saat itu mustajab, kata Nabi. Yang selanjutnya, ketika berdoa agar mustajab, agar doa itu dikabulkan, yang perlu diperhatikan, Rasulullah menyebutkan dikala berdoa awali dengan tahmid, tamjid, dan sholawat kepada Nabi. Jangan langsung konten doanya hamdan lillah atau alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi dan sebagainya. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baca sholawat. Setelah baca sholawat baru memohon, berdoa. Yang selanjutnya perlu diperhatikan hudurul qalbi, hadirkan hati. Di saat sedang berdoa, hati kita harus hadir. Jangan sampai fisiknya hadir, lisan mengucapkan amin, pikiran ada di mana-mana, hati pun tidak ada di lokasi atau di tempat pada saat kita berdoa. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la yaqbalullahu du'a 'abdin min qalbin lahin. Allah tidak akan menerima doa seseorang yang hatinya lalai. Jadi antara hati lisan itu harus nyatu. Yang perlu diperhatikan pada saat berdoa agar mustajab, ad-du'a ma'al jazmi bil ijabah. Dalam berdoa itu harus diyakini. Jangan sampai doanya ragu-ragu. Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku jika Engkau mau. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku jika Engkau mau. Jangan seperti itu. Harus tandas, pasti, yakin. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, kasihanilah kami, kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mengasihani kami sejak kami kecil. Harus pasti. Dan juga harus diperhatikan pada saat berdoa, ikhtiaru jawami'il kalim, memilih kalimat yang simple, tidak berbelit-belit. Kalimat doa tetapi mencakup seluruh tujuan. Rasul sangat mencintai doa yang simple seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Karena doa ini simpel. Dalam berdoa tidak perlu didikte sampai detail. Ya Allah, saya punya tanah di Parung 1000 meter sampai sekarang belum laku. Saya ingin menyumbang ke Masjid Al-Hijrah, tapi saya belum punya uang. Tolong ya Allah, lakukan tanah saya. Itu terlalu berbelit-belit. Baca doa yang simpel karena Allah Maha Tahu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang mustajab berdoa, kita dapat memanfaatkan momentum ini, memanjatkan doa, memohon dengan penuh keyakinan, menjadi hamba Allah yang bertakwa, mendapatkan keberkahan. Demikian, mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.